Dalam rangka Hari Malaria Internasional, kami berkesempatan untuk berkunjung melihat bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Salah satu puskesmas yang menjadi tujuan kami hari ini adalah puskesmas yang berada di Desa Silawan di Kabupaten Atambua, Nusa Tenggara Timur. Puskesmas ini ada di titik paling depan antara perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sudah cukup bagus fasilitas yang ada di sini, setidaknya ada hal-hal yang sifatnya mendasar sudah bisa dipenuhi, dan puskesmas ini menjadi satu puskesmas di Desa Silawan yang memiliki jumlah kepala keluarga mencapai 970 orang. Kami akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Atambua, ada Ibu Teresia bersama saya di sini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, kita ngobrol sedikit tentang fasilitas kesehatan di perbatasan khususnya yang ada di Silawan. Ada 970 lebih kepala keluarga di sini dan satu puskesmas. Ini cukup nggak, Bu? Kalau kita lihat sebetulnya untuk aturan dalam Permenkes 75 2014 itu satu kecamatan satu puskesmas. Tetapi Silawan itu dengan satu desa dan dia ada di salah satu kecamatan yang disebut itu adalah Kecamatan Tasifeto Timur namanya. Dan Kecamatan Tasifeto Timur ini memiliki 3 puskesmas. Berarti ini kalau dari segi jumlah sebenarnya sudah sangat ideal, Bu, ya. Tapi dari segi kualitas seperti apa? Apakah alat-alat yang mendasar seperti pendingin untuk vaksin, alat-alat untuk diagnosis penyakit itu apakah sudah cukup? Ya, kalau saat ini memang kita masih sedang proses untuk melengkapi. Kami juga berterima kasih bahwa kami mendapat perhatian sangat dari Kementerian Kesehatan. Sampai dengan tahun ini itu kita akan membangun puskesmas perbatasan bersama dengan 123 puskesmas perbatasan lainnya dengan tipe atau fasad yang sama untuk 124 puskesmas termasuk Silawan. Sehingga memang kalau gedungnya sudah bagus, memang kita tentu harus membuat isinya juga bagus termasuk pelayanannya. Pelayanan itu kalau kita lihat yang pertama harus kita lihat itu adalah SDM-nya, ketersediaan SDM, kemudian kita lihat kualitas. Saat ini memang di Silawan kita butuh lagi dokter umum dan kita menunggu penempatan yang personal atau yang pribadi tidak berdasar team base dari kementerian untuk menempatkan lagi satu dokter umum. Dokter giginya sudah ada. Puskesmas Silawan ini kan hanya tinggal 10 menit lagi berkendara udah sampai di perbatasan Timor Leste. Apakah juga ini menerima pasien dari negara tetangga? Ya, memang karena antara masyarakat di Timor Leste dengan di sini bersaudara. Ada yang punya keluarga di sini atau sebaliknya di sini punya keluarga di Timor Leste. Sehingga ketika mereka misalnya seorang ibu hamil memeriksakan kehamilan, itu dia bisa K1-nya atau pemeriksaan pertamanya di sini, kemudian pemeriksaan berikutnya lagi di Timor Leste. Lalu kemudian ketika mau melahirkan dia datang sini lagi. Jadi memang ini kita bisa harus cerdas untuk bagaimana berada di wilayah perbatasan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan. Karena kita tidak bisa membatasi pertemuan keluarga dan pelayanan kesehatan tidak mengenal batas wilayah, saya kira. Dari puskesmas, kami lalu berkendara menuju ke pintu perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Lagi kita akan menuju ke pos lintas batas PLBN Mota Ain. Di tempat inilah proses keluar masuk antara warga negara Indonesia yang mau ke perbatasan Timor Leste dan sebaliknya terjadi. Akan ada pemeriksaan paspor dan lain sebagainya. Pemerintah berencana selain memperbaiki gerbang paling luar atau gerbang paling depan dari Indonesia, juga ada komitmen untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang ada di batas terdepan tersebut, termasuk diantaranya dengan membangun fasilitas kesehatan dan menempatkan tenaga-tenaga kesehatan yang cukup untuk mengurangi
penyakit-penyakit khususnya penyakit endemik. Kalau yang ada di Desa Silawan ini yang sedang terjadi adalah perlawanan antara warga dengan penyakit malaria yang menjadi pembunuh cukup banyak di Nusa Tenggara Timur. Dan berdasarkan data terakhir riset kesehatan dasar tahun 2013, Nusa Tenggara Timur masih menjadi peringkat 3 besar dengan jumlah penduduk terkena malaria terbanyak di Indonesia. Selain Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka juga merupakan wilayah yang berhadapan dengan Timor Leste. Di Malaka, RSUD Betun menjalankan fungsi sebagai rumah sakit penyangga perbatasan. Meski judulnya RSUD, fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan masih jauh dari ideal. Standar kita kan 1 kecamatan 1 puskesmas. Bahkan ada beberapa kecamatan ada 2 puskesmas. Jadi dari segi pendistribusiannya itu memang iya, tapi jangkauannya belum. Karena transportasinya, pemukimannya kan belum. Demikian juga rumah sakit. Akses ke fasilitas kesehatan berarti pembangunan jalan. Akses ke pangan dan gizi seimbang berarti terobosan di bidang pertanian. Dan masih banyak aspek-aspek lainnya yang mendukung pembangunan kesehatan di perbatasan. Untuk saat ini kita patut berbangga. Di Belu dan Malaka, tidak hanya gerbang perbatasan kita yang sedap dipandang mata. Fasilitas kesehatan kita juga dimanfaatkan pula oleh negara tetangga. Oki Irmanita, Koni Pasifika, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur.